Polisi menetapkan 3 tersangka baru kasus beras oplosan yang tengah menyita perhatian masyarakat luas. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka dari PT Food Station dalam kasus beras oplosan ini. Terkini, ketiga tersangka baru tersebut berasal dari PT PIM yang merupakan produsen beras dari merek Sofia, Sania, SIP, dan Fortune. Identitas ketiga tersangka ialah S selaku Presiden Direktur, kemudian AI selaku Kepala Pabrik, dan DO yang merupakan Kepala Quality Control. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf, mengatakan para pelaku terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pencucian uang. Ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun lamanya dan denda sebesar 2 miliar pun kini menanti para pelaku. Lalu kami sampaikan kronologis perkara sebagai berikut. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan merek beras premium, Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan dan telah ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga hasil gelar perkara ditingkatkan status ke tahap penyidikan. Selanjutnya, selama proses penyidikan terhadap produsen PT PIM yang memproduksi beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP, Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 24 orang, pemeriksaan terhadap ahli laboratorium pengujian mutu produk Kementan, ahli laboratorium pengujian beras, ahli perlindungan konsumen, dan ahli pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan Puslapor Polri, petugas pengambil contoh PPC, Kementerian RI, di satu lokasi di kantor gudang PT PIM di Serang, Banten. Hasil penyidikan sebagai berikut: ditemukan adanya beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern. Dan setelah dilakukan uji laboratorium, diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang ditetapkan dalam Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Fakta lain yaitu ditemukan adanya dokumen instruksi kerja SOP, tes analisis QC, proses produksi beras, dan pengendalian ketidaksesuaian produk atau proses, namun dalam pelaksananya tidak dilakukan pengawasan dengan baik. Fakta yang ditemukan yaitu petugas QC yang juga melakukan uji lab hanya 1 orang yang tersertifikasi dari total 22 pegawai. Sesuai aturan QC, harus dilakukan kontrol QC setiap 2 jam. Faktanya hanya dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT PIM, 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT PIM, 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT PIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128/2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Kepala Bappenas nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik, yang pertama, beras total 13.740 karung dan 58,9 ton
beras patah beras premium merek Sania, Fortune, Sofia, dan Sip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Kemudian penyidik juga melakukan penyitaan beras patah besar sebanyak 53,150 ton dalam kemasan karung. Selain itu juga melakukan penyitaan beras patah kecil sebanyak 5,750 ton dalam kemasan karung, serta dokumen legalitas dan sertifikat penunjang meliputi dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operation procedure, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdagangkan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A, E, dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ancaman hukuman yaitu 5 tahun penjara dan denda 2 miliar. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.